Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beben Saputra, NPM 204220070 dari Prodi PGSD kelas 5G. Dosen pengampu Pak Andri Palen, Mister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi atau komunikasi, yaitu komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan informasi dari seseorang ke orang lain. Komunikasi sebagai suatu proses dengan mana orang-orang bermaksud memberikan pengertian melalui pengiringan berita secara simbolis, dapat menghubungkan para anggota berbagai satuan organisasi yang berbeda dan bidang yang berbeda pula, sehingga sering disebut rantai pertukaran informasi. Yang selanjutnya yaitu komunikasi melibatkan orang. Maka pemahaman terhadap orang manusia menjadi penting untuk mempelajari komunikasi yang efektif. Komunikasi melibatkan arti informasi yang sama antara pengirim dan penerima. Komunikasi melibatkan simbol-simbol yang dipakai untuk menyampaikan suatu maksud, di mana dapat berupa kata-kata, gerakan tubuh, huruf, atau gerakan tertentu. Lain selanjutnya yaitu keuntungan kelemahan, yaitu lisan mudah dan cepat dilakukan. Umpan balik bisa diperoleh dengan cepat. Akurasi lebih rendah. Tidak ada catatan permanen. Tulis lebih akurat. Catatan permanen bisa diperoleh. Umpan balik tidak cepat diperoleh, lebih sulit dilakukan, tidak praktis. Selanjutnya itu komunikasi organisasi. Saluran komunikasi formal seseorang bahwa akan cenderung melaporkan situasi kepada atasannya langsung, kemudian atasannya tersebut akan melaporkan ke manajemen yang lebih tinggi. Komunikasi terjadi tidak fleksibel karena seseorang karyawan akan cenderung berkomunikasi dengan karyawannya lain dari bagian yang sama, meningkatkan intensitas komunikasi karyawan pada bagian yang sama. Yang selanjutnya itu struktur wewenang organisasi. Perbedaan status dan kekuasaan dalam organisasi akan menentukan siapa yang dapat bicara dengan siapa. Jika perbedaan status dan wewenang antara dua pihak cukup besar, komunikasi cenderung tidak akan relatif efektif. Yang selanjutnya itu spesialisasi kerja, membuat komunikasi menjadi lebih efektif antar anggota organisasi dengan bagian yang sama. Setiap bagian mempunyai kebiasaan atau istilah yang khas yang membedakan dengan bagian lainnya. Sebaliknya, spesialisasi kerja akan cenderung menghambat komunikasi antar bagian yang berbeda, karena bagian yang berbeda tersebut mempunyai istilah atau kebiasaan yang berbeda atau sama lainnya. Misalnya kepemilikan informasi. Orang-orang tertentu akan mempunyai informasi tertentu yang membuat dirinya menjadi sukses. Orang-orang tersebut kadang tidak ingin menyebarkan informasi yang penting tersebut ke pihak lain, karena itu informasi yang efektif akan terganggu. Yang selanjutnya yaitu komunikasi vertikal. Komunikasi yang sesuai dengan rantai perintah, yaitu terdiri dari komunikasi ke bawah dan komunikasi ke atas. Komunikasi lateral adalah atau horizontal. Komunikasi terjadi jika komunikasi terjadi antara anggota organisasi dengan tingkatan yang sama atau di antara departemen pada tingkat organisasi yang sama. Komunikasi diagonal merupakan komunikasi yang memotong secara menyilang. Diagonal rantai perintah terjadi sebagai hasil hubungan departemen
ini dan staf. Yang selanjutnya yaitu hambatan komunikasi. Faktor organisasi, tingkat jenjang hierarki, wewenang manajerial, spesialisasi. Yang selanjutnya itu faktor antar pribadi, persepsi selektif, status komunikator, keadaan membela diri, pendengaran lemah, ketidaktepaan bahasa. Yang selanjutnya yaitu hambatan organisasional, tingkat hierarki. Bila satu organisasi strukturnya berkembang akan menimbulkan berbagai masalah komunikasi. Berita harus melalui tingkat jenjang tambahan cenderung menjadi berkurang ketepatannya. Wewenang manajerial, tanpa wewenang untuk membuat keputusan tidak mungkin manajer mencapai tujuan dengan efektif. Selanjutnya itu spesialisasi adalah prinsip dasar organisasi, tetapi juga menciptakan masalah komunikasi di mana cenderung memisahkan orang-orang. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.